Halo Sobat Hukum, pada siang hari ini kita akan ngobrol santai dan diskusi santai. Kita akan membahas tentang isu-isu hukum yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari dan juga viral di sosial media maupun di sekitar kita. Jadi, aku Muhammad Satria Bimantara dan di episode kali ini kita akan membahas tentang Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang perencanaan tata ruang wilayah Kota Salatiga tahun 2023 sampai dengan 2043. Mungkin obrolan kita agak berat ya, tapi dengan narasumber kita tiga ini pasti kita akan lebih santai, diskusi walaupun santai tapi tetap isinya tetap bagus ya, isinya tetap sesuai dengan apa yang terjadi seperti itu. Mungkin kita sebelum membahas lebih lanjut perkenalan dulu ya dengan narasumber kita pada siang hari ini. Sini ada Mas siapa nih? Saya Rizal Utomo. Ini Mas Rizal Utomo. Terus ini Aku Hikmah Rizkian. Oke, Mbak Isna dan juga yang terakhir ada Dan aku Muhammad Atikan Firmansyah. Oke. Tiga narasumber kita tuh sangat-sangat berkompeten ya, sangat-sangat asik untuk kita ajak diskusi. Tapi sebelum itu, pernah nggak sih kalian itu mikir kalau di daerah kalian, terutama di Kota Salatiga itu boleh diadakan atau dibangun sebuah bangunan, perumahan, dan juga toko-toko seperti itu? Nah, jawabannya yaitu karena ada perda yang mengatur tentang hal itu. Jadi orang-orang di sekitar kita, para pejabat, para pedagang dan lain sebagainya itu bisa membuat bangunan, dan tentunya itu juga diatur dalam Perda Nomor 3 tahun 2023. Perda ini muncul sebenarnya bukan atas tiba-tiba kayak gitu ya, tiba-tiba ada hukum seperti itu, tiba-tiba ada perda seperti itu. Tapi perda ini dibuat atas apa yang dikeluhkan masyarakat, apa nih yang harus kita lakukan untuk agar Kota Salatiga itu bisa maju, bisa teratur dengan perda-perda. Dan tentunya setelah perda ini disahkan pada tanggal 12 Juni tahun 2023 disahkan, tentunya banyak terjadi ketidaksesuaian, terjadi permasalahan, konflik. Nah, tentunya kita juga akan membahas tuntas dengan narasumber kita pada siang hari ini secara dasar hukum, secara sosiologis dan lain sebagainya. Dan mungkin biar aku nggak banyak ngomong, langsung aja kita ngobrol dengan narasumber yang kayaknya sudah gatel pengen ngomong ya. Udah sangat ditunggu-tunggu nih ya. Teman-teman bisa nyatet, bisa memperhatikan dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Oke, langsung aja. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ngobrol dengan salah satu narasumber kita. Beliau ya kayak terlalu sepuh kan. Kakak atau Mbak ini? Kakak Idna ya. Oke, Kak Idna. Iya. Teman-teman ini sudah banyak mendengarkan argumentasi penjelasan dari Kak Idna tentang perda ini. Mungkin bisa ditinjau secara filosofis, secara tertentu, kenapa sih harus ada perda? Kenapa sih kok disahkan kayak gitu, Kak Idna? Oke, jadi sebelumnya aku mau bahas latar belakangnya dulu. Perda ini lahir sebagai respon atas perkembangan kota yang semakin pesat gitu, Mas. Perubahan regulasi nasional serta kebutuhan penyesuaian tata ruang yang berkelanjutan. Perda ini menggantikan RT/RW sebelumnya yang berlaku untuk periode 2023 sampai 2043, kurang lebih 20 tahun, sehingga bersifat
jangka panjang dan lumayan strategis. Untuk pembentukan perda ini disusun melalui beberapa tahapan antara lain seperti perencanaan dan penyusunan naskah RT/RW oleh pemerintah daerah. Selanjutnya penyesuaian dengan kebijakan nasional seperti undang-undang, penataan ruang, dan undang-undang cipta kerja. Terus ada pembahasan bersama DPRD Kota Salatiga, pelibatan masyarakat, dan pemangku kepentingan sebagai bentuk partisipasi publik. Yang terakhir itu persetujuan bersama DPRD dan wali kota, yaitu mencerminkan bahwa RT/RW bukan kebijakan sepihak tetapi hasil kompromi antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Lanjut aku mau bahas yang waktu pengesahannya. Peraturan ini disahkan pada tahun 2023 dan mulai berlaku sejak diundangkan. Sejak saat itu RT/RW menjadi dasar hukum utama dalam perizinan pembangunan, pemanfaatan ruang, serta pengendalian tata ruang di Kota Salatiga itu sendiri. Aku mau langsung masuk ke aspek filosofisnya aja ya. Ada beberapa aspek filosofisnya, yaitu yang pertama ada Salatiga sebagai kota yang rukun dan beragam. Jadi kayak yang tadi Mas Satria bilang, Salatiga kan dikenal sebagai kota yang masyarakatnya toleran ya. Masyarakatnya beragam suku, agama, dan budaya. Secara filosofis, perda RT/RW ini dibuat agar penataan ruang kota tidak menimbulkan konflik, melainkan menjaga kebersamaan dan toleransi antar warga. Ruang kota ini harus bisa dipakai oleh bersama secara adil oleh semua orang. Yang kedua ada sebagai kota pendidikan yang ramah untuk pelajar. Salatiga ini kan juga disebut sebagai kota pendidikan karena banyak sekolah dan perguruan tinggi di sini. Oleh karena itu, tata ruang kota harus mendukung kegiatan belajar seperti akses jalan yang aman, transportasi yang mudah, dan lingkungan yang nyaman. Kota harus memberikan ruang yang baik bagi generasi muda yang mulai berkembang saat ini. Selanjutnya ada kota kecil yang tidak generasi muda yang mulai berkembang saat ini. Selanjutnya ada kota kecil yang tidak tumbuh sembarangan. Walaupun Salatiga berada di kawasan strategis dan dekat kota besar, Salatiga tidak ingin berkembang secara berlebihan. Perda RT/RW ini mengajarkan bahwa pembangunan harus teratur dan terencana agar kota tetap nyaman, tidak macet, dan tidak kehilangan ciri khasnya sebagai kota kecil yang tertata. Selanjutnya itu menjaga alam dan lingkungan. Di aspek ini secara sederhana, filosofi RT/RW ini menekankan bahwa pembangunan tidak boleh merusak alam. Pembangunan ini tidak boleh merusak alam. Ruang terbuka hijau, sungai, dan kawasan lindung harus dijaga. Yang terakhir mungkin ya, ini ada pemerintah sebagai pengatur agar semua adil. Dalam perda RT/RW ini, pemerintah daerah berperan mengatur penggunaan ruang agar tidak merugikan masyarakat. Tujuannya supaya tidak ada pihak yang menguasai ruang secara berlebihan dan semua warga mendapat manfaat yang sama. Ini mencerminkan nilai keadilan dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat-rakyatnya. Wah, pembahasan yang sudah mulai agak dalam ya tentang apa? Kenapa kok dibikin perda ini, latar belakangnya apa, tujuannya apa, dijelaskan. Kak tadi sudah menjelaskan secara luas, secara dalam, dan juga teman-teman bisa mendengarkan dengan secara seksama. Terus setelah dari latar belakang gunanya apa, tujuannya apa tentang RT/RW. Tadi RT/RW bukan rukun tetangga, rukun warga ya, tapi rencana tata ruang dan
rencana tata ruang wilayah, bukan rukun tetangga dan rukun warga. Jadi teman-teman jangan salah mengartikan ya. Oke. Dari situ, dari latar belakang, dari kegunaan, dari tujuan, tentunya harus dan memang harus, karena kita negara hukum ya. Indonesia itu punya hukum, punya peraturan-peraturan, dan tentunya setelah membahas tentang filosofis, kita juga akan membahas tentang secara yuridis atau secara hukum yang ada. Kenapa sih kok bisa ada RT RW ini? Tentunya ada dasar-dasar hukum untuk menjalankan. Kenapa dibikin, dasar hukumnya seperti apa, dan perizinan agar tidak menyelewengkan, agar wewenangnya juga sesuai dengan peraturan. Dan tentunya kita akan langsung aja sama Mas Reza di pakar hukum yang tentunya sangat kita nantikan apa yang akan argumentasi dari Mas Reza tentang Perda Kota Salatiga ini. Ya, langsung aja Mas Reza. Oke, mungkin nggak akan terlalu muluk-muluk ya teman-teman, intinya saja mengulas dulu terkait dengan isi dari Perda nomor 3, terutama pada pasal 93 huruf D. Ini bunyinya adalah peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya pasal ini sudah jelas ya, Mas Satria. Di dalamnya itu ada yang pertama ada poin peningkatan efisiensi, kemudian ada efektivitas dan keserasian dengan pemanfaatan. Intinya itu ya dalam setiap bangunan, baik bangunan ataupun hal-hal lain di dalam lingkup kota, itu harus menciptakan sebuah efisiensi, kemudian efektivitas dan keserasian dengan kearifan lokal yang ada. Terutama masyarakat Salatiga ini kan sangat ya budayanya sangat kental terhadap dengan hal agamanya. Kemudian ditinjau dari segi yuridis, perda ini itu sebagai dasar hukum yang mengikat. Ininya apa? Ketika perda ini disahkan, yang seperti yang dikatakan oleh Mbak Ina tadi dan diundangkan, jadi secara jelas perda ini telah mengikat seluruh warga Salatiga, terutama dalam pemerintah daerah menjalankan kebijakannya nantinya dalam pembangunan wilayah kota. Kemudian pemerintah itu wajib dalam apa? Dalam melakukan kebijakan itu harus sesuai dengan peraturan ini, yaitu yang tadi seperti meningkatkan efektivitas, kemudian ada keselarasan dengan kultur budaya, sehingga masyarakat ini seolah-olah tidak dikesampingkan itu. Nah, kemudian ada hak masyarakat di sini. Nah, dari segi hukum, hak masyarakat di sini dimasukkan. Kenapa? Karena dalam pembangunan wilayah kota, masyarakat itu perlu dilibatkan, terutama dalam argumen dan pendapat-pendapatnya. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah peraturan ini sudah ditaati oleh pihak terkait dalam melakukan pembangunan, dalam melakukan intinya menjalankan kebijakan lah yang sesuai dengan peraturan ini, sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Terutama banyak kasus-kasus seperti lahan terbuka hijau yang dialihfungsikan, ada juga pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Itu juga menjadi permasalahan yang ada dalam implementasi Perda Salatiga, terutama pada pasal 93 ayat pada 93 D. Mungkin dari segi tinjauan hukum itu seperti itu, dimana kalau dilihat dari segi yuridis, peraturan itu sebenarnya mengikat dan peraturan itu dibuat untuk mengatur kebijakan yang akan dilaksanakan nantinya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Mungkin Oke. Tentunya karena Indonesia itu negara hukum dan perda ini juga
seperti yang dijelaskan Mas Reza tadi, untuk meningkatkan efektivitas dan juga tanpa meninggalkan kearifan lokal, Kota Salatiga terkenal dengan toleransinya. Tentunya juga dasar-dasar hukum ini, kenapa sih kok dipercaya? Nah, dasar hukumnya ini harus sesuai dengan kearifan lokal ini, dan juga pelibatan masyarakat dalam pembuatan ini juga harus dilibatkan lah ya tentunya. Nih ada pertanyaan menarik nih, mungkin akan ada kaitannya dengan narasumber terakhir kita, yaitu dijawab secara sosiologis nih. Dijawab dong Mas Adrian, apakah pihak terkait sudah menjalankan bagian ini? Nah itu kan juga secara sosiologis, kalau ditinjau dari secara sosiologis itu berarti kan terkait dengan isu-isu ya, isu-isu konflik-konflik yang harus terjadi. Nah pertanyaan ini semoga bisa Mas Adrian jawab seperti itu. Silakan Mas Adrian. Terima kasih atas waktunya. Tadi dari argumen kawan kami Mas Reza itu sempat menyatakan bahwa pembangunan itu harus pokoknya pada intinya sesuai dengan kearifan lokal. Seperti yang kita ketahui, Salatiga itu kan terkenal akan religiusnya, bahkan Salatiga itu dikenal dengan kota tertoleran nomor 1 di Indonesia. Nah, di sini saya menyoroti bahwa isu yang sebenarnya isu lama, tapi akhir-akhir ini naik lagi, dan ini menyangkut terkait penyimpangan terhadap kearifan lokal, yaitu terkait pembangunan ban. Kita nggak usah sebut nama bannya aja ya, karena bukan sponsor. Iya, ini nggak ada. Nah, ban ini tuh terletak di daerah Pulutan, di mana daerah itu tidak terlalu jauh dengan kampus kami, dan juga tidak terlalu jauh dari kawasan yang bisa dibilang itu terdapat banyak pondok pesantren di sini. Pemukiman warga gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah kenapa kok bisa ada izin dan bisa ada bangunan ban di situ, sedangkan jika kita melihat dari kenyataannya, jarak dari ban tersebut ke kawasan pendidikan, jarak dari ban tersebut ke kawasan pesantren yang notabene merupakan kawasan agama, itu menjadi suatu yang menurut saya itu salah satu penerapan perda yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Mas Reza tadi, yaitu pembangunan yang harus menyesuaikan dengan kearifan lokal. Karena kearifan lokal Salatiga sendiri itu tidak seperti itu, bahkan berbanding terbalik dengan pembangunan ban tersebut. Begitu saja mungkin. Nah, itu saja. Berarti masih juga itu ya, kenapa kok bisa diizinkan dan kenapa kok malah tidak sesuai dengan yang ada di perda kayak gitu ya, syarat-syaratnya mungkin, atau apa namanya ya, seperti kearifan lokal itu tadi ya. Mungkin dari kakak-kakak ini ada yang mau menyanggah atau menambahkan tentang pembahasan kita, mungkin closing statement kali, atau mungkin saya simpulkan dulu, mungkin ada. Mungkin saya mau bertanya mungkin ya. Oke, bertanya ke kemana nih? Bertanya kemana? Boleh deh, kemana saja. Ini kan tadi kan saya sudah menyampaikan terkait ketidaksesuaian bangunan dengan apa perda yang sudah disahkan gitu. Yang seharusnya itu perda itu dijalankan. Nah, ketika kita berbicara tentang rencana tata ruang wilayah, itu kan harusnya pemerintah itu bersinergi dengan masyarakat. Nah, dengan adanya kasus yang tadi, seberapa jauh sih pemerintah itu melibatkan masyarakat dalam membentuk peraturan ini? Mungkin sebagai bahan diskusi kita aja ya. Karena kalau misal kita pemerintah itu sudah sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam pembuatan perda tersebut, hal-hal seperti itu saya rasa mungkin bahkan harusnya tidak akan terjadi. Mungkin dimulai dari aku dulu ya. Ini jawab secara, maksudnya ini secara pemikiran aku.
mungkin dalam pelaksanaannya terus dilihat karena isu-isunya banyak juga, dan mungkin beberapa orang emang nggak tahu ya, karena masyarakat kita itu bukan berarti merendahkan atau seperti apa, tapi masyarakat kita tuh kadang kurang kurang respect gitu loh dengan peraturan-peraturan yang ada. Jadi pemerintah itu sebenarnya mungkin mau melibatkan, tapi juga masyarakatnya yang tidak ada kurang-kurangnya untuk kontribusi gitu loh. Jadi mungkin pemerintah juga ingin melibatkan, tapi masyarakat juga nggak mau dilibatin kayak gitu loh, walaupun tidak secara keseluruhannya. Dan mungkin itu salah menjadi PR buat pemerintah kita ya, buat pemerintah kita tuh gimana sih cara merangkul itu dulu sebenarnya. Nah, dengan terjadinya seperti itu dibuat perda itu dan disahkan, dan ternyata pengaplikasiannya tidak sesuai dan masyarakatnya yang demo. Nah itu berarti peran pemerintah dan masyarakatnya sangat kurang di situ. Makanya timbul seperti itu. Jadinya untuk kedepannya ada peraturan, perda dan lain sebagainya, itu harus melibatkan masyarakat juga secara secara terus transparan, secara ini, bukan malahan kayak tiba-tiba disahkan dalam beberapa jam kita tidak tahu dan kayak gimana seperti itu. Itu menurutku kayak gitu ya. Tapi menurut Mbak Itna atau Mas Reza kayak gimana? Dari aku sih sama ya sebenarnya. Ya mungkin karena tidak adanya komunikasi dengan masyarakat itu tadi. Apalagi kan masyarakat itu adalah elemen terpenting dalam sebuah suatu kebijakan. Kebijakan itu dibuatkan ya untuk masyarakatnya sendiri. Kalau masyarakatnya tidak tahu kan ya jadi masalah nantinya. Mungkin itu yang saya soroti sebenarnya Mas Satria, itu terkait dengan lahan terbuka hijau yang dialihfungsikan di Salatiga. Mas Ardian ini asli Salatiga gimana Mas kasusnya Mas terkini? Katanya ada beberapa sawah yang dijadikan perumahan seperti itu, gimana Mas? Nah, ini karena saya asli Salatiga sendiri dan daerah rumah saya itu berada di dekat area persawahan gitu Mas. Jadi saya itu menyoroti pembangunan yang ada di sawah itu. Jadi ada suatu daerah di daerah dekat rumah saya, itu dulu cuma ada satu bangunan. Katakanlah itu bangunan bergerak di bidang kuliner lah. Karena mungkin pesaingnya itu melihat rame dan di tempat itu prospek, sekarang mungkin sudah ada mungkin 4 sampai 5 bangunan yang didirikan di sawah itu Mas. Nah itu yang menurut saya itu tidak sesuai dengan perda, karena itu merupakan LSD atau lahan sawah yang dilindungi. Nah itu kan berarti perizinannya juga perlu ditinjau ulang. Nah ini kan dapat kita lihat bahwa isu lingkungan lagi-lagi yang jadi dampak terkait dengan ketika pemerintah itu tidak menjalankan kebijakannya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, khususnya terkait dengan pembangunan wilayah seperti itu ya. Oke, closing statement dari Mas Adrian. Mungkin pesan singkat saja jadi buat para oligarki dan kapitalis, jangan rusak Salatiga dengan pembangunan yang aneh. Jangan rusak ya kapitalis dan oligarki. Mbak Itna. Kalau dari saya, dari perda ini sendiri, peraturan ini bukan tentang menjadikan kota Salatiga menjadi kota yang besar, tetapi tentang menjaga kota ini tetap nyaman, tertata, dan layak dihuni untuk masyarakat gitu Mas. Closing statement yang sangat-sangat bagus dan harapan kita ya sebagai mahasiswa untuk kota Salatiga. Mungkin cukup obrolan kita selesaikan sampai di sini aja ya. Semoga pemerintah kota Salatiga dapat memperbaiki dan juga masyarakat kota Salatiga dapat berkontribusi penuh tentang peraturan terus operasional yang ada di kota Salatiga. Pesan saya, Salatiga kota beriman, jangan rusak dengan kerakusan.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Wow.